jumpa dari T4608. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kalkulus. Yang pertama kita mencari domain fungsi. Domain dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita cari yang ini. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 2 dan X tidak boleh sama dengan 1. Dan selanjutnya nomor 2 kita mencari titik potong atau umpamain Y sama dengan 0. Kita kaliin yang bawah ke atas sini sama 0. Kemudian kita dapat berarti X sama dengan 1, X sama dengan 3. Kita dapat titik potong itu 0, ini 3,0. Lanjut, yang kita cari yang X. Kita sudah mendapatkan dari titik potongnya mencari yang S untuk jumlah lain. X sama dengan 0. Kemudian kita masukin yang ini di 0, 1, 0, per 0,2, 0, tambah 1. Hasilnya min 1 dikali min 3 per min 2 dikali 1 sama dengan 3 per min 2. Jadi kita dapatkan titik potong 0, min 3 per 2. Dan yang ketiga, nomor 3, mencari asimtot. Untuk mencari asimtot caranya ada 3. Tegak, datar, miring. Kalau yang tegak caranya limit C dan X. Kemudian kita kan sudah mencari domainnya 2 sama min 1. Nah, syarat si fungsi untuk tahi gatuh harus penyebutnya sama dengan 0. Coba pakai itu lim berarti 2 min 1, 2 min 3 per 2 min 2, 2 per 1. Kita jumlahin 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 per 0, 3 sama dengan 0 per min 1 per 0. Min 1 dibagi 0 hasilnya kali 3. Yang min 1
kita masukin lagi min satunya, min satu. Kita hasilin lagi. Kita kalikan dengan kita dapat 8 0 dengan berarti benar ya, kita mendapat berarti kita dapat di X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 1, X sama dengan 2 dan X sama 1. Kita sudah mencari asimtot yang tegak. Kita lanjut ke asimtot yang datar. Mencari yang asimtot datar dengan rumus yang datar, kita mempunyai cara limit sama dengan X sama dengan 4 hingga X sama dengan Y. Oke, limit kita hingga kita masukin dulu soalnya. Kemudian untuk mencari tangga kita keluarin X nya biar kita bisa dicoret. Kita keluarin X nya, X 1 kurangin 1 per X, dan ini juga dikeluarin X nya, X 1 dikurangin 3 per X per X 1 dikurangin 1 per sorry 2 per X 1 dikurangin 1 per X. Kemudian kita coret si X nya dan masukin tangganya. Jadi 1 per 1 tangga kali 1 3 per 5 per 1 dikurangi per 1 dikurangi 2 per tangga 1 ditambah 1 per. Nah, jika 1 dikurangi tangga, 3 dikurangi tangga, 2 dikurangi tangga dibagi, maksudnya 1 dibagi tangga, maka itu pasti hasilnya 0. Berarti kita 1 dikurangi 0 dikali 1 dikurangi 0 per 1 dikurangi 0, dan ini 1 tambah 0. Hasilnya dikali 1 per 1 hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi si dapatkan asimtot yang datar Y sama dengan 1. Nah, di asimtot jika kita sudah menemukan datar atau miring, sudah menemukan salah satunya di datar, berarti kita tidak harus mencari lagi yang lain karena pasti tidak ada.
Jadi kita sudah nomor 3, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, kemonotonan. Untuk mencari kemonotonan kita rubah bentuk yang awal menjadi bentuk kuadrat dan hasilnya seperti ini menggunakan rumus ini, dan kita ubah dulu yang ini menjadi bentuk turunan. Yang V ya. Setelah itu kita masukin rumus yang ini. Empat dikali dikurangi setelah memasukkan rumus yang ini, bawahnya belum di kuadrat. Nah, setelah memasukkan yang ini, kita jumlahin terlebih dahulu. Yang hasilnya karena nggak cukup, kita bikin lagi jadi lebih kecil dari sini. Hasilin yang bawah, jumlahkan yang bawah. Yang bawah tidak bisa dijumlahkan. Langsung saja kita yang bisa dicoret, kita coret. Ini sama ini. Dan 4x dengan yang 4x sama 4x. Udah. Kita tulis ulang. Setelah dicoret kita tulis ulang. Yang bawahnya belum tulis. Kuadrat x. Setelah seperti ini kita jumlahin lagi hasil akhir. Untuk hasil akhir 3x kuadrat min 10x ditambah 11 per kuadrat min x. Mungkin seperti ini untuk cara mencari kemonotonan. Setelah mendapatkan turunan yang pertama, kita faktorkan, tapi yang ini tidak bisa difaktorkan, jadi kita menggunakan diskriminan, mencari diskriminan. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk mencari diskriminan, kita menggunakan rumus b kuadrat dikurangin 4ac. Kita masukin b-nya, kita dapat untuk b kita dapat 10 dan a-nya min 10, a-nya kita dapat 3 dan c-nya 11. Kita masukin ke rumusnya di sini.
min 10 kuadrat kurangi 4 dikali 3 dikali 11 dengan 100 dikurangi 132, hasilnya min 32. Min 32 karena diskriminannya kurang dari 0 berarti tandanya definite. Untuk definitnya definite positif karena dari 3x kuadratnya, karena dari x kuadratnya positif berarti menjadi definite positif. Nah, setelah dapat yang atas kita cari yang juga yang bawah. Kita cari yang x kuadrat min x min 2. Ini langsung difaktorin saja karena bisa. Di x plus 1 x min 2 0 x sama dengan min 1 x sama dengan 2. Kita bikin garis. Kita buat garis bilangan untuk menentukan monotonnya. Yang x pertama min 1 dan yang kedua 2. Nah, kita cari positif apa negatif. Cara mencarinya kita ambil dari yang kanan dulu. Kita tulis positif dikarenakan x-nya positif. Yang sini positif juga karena ini bilangan genap. Jadi kita tulis positif dan positif aja. Tonnya monoton naik di seluruhnya. Oke, mungkin untuk nomor 5 cukup sampai di sini. Kita lanjut ke nomor yang 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 5, mencari titik ekstrim. Nah, titik ekstrim digunakan untuk mencari maksimum dan minimum. Yang pertama, ujung interval tidak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada dikarenakan fungsi dari ujung intervalnya tidak ada dari fungsi yang kita sudah cari. Yang kedua, untuk stasioner juga tidak ada. Karena jika ada, syaratnya harus f aksen sama dengan 0. Lanjut, kita mencari singular. Singular juga tidak ada dikarenakan singular itu harus tidak ada turunan. Dari fungsi yang tadi ada turunannya. Sekian dari yang nomor 5, lanjut nomor 6. Oke, kita udah dapat turunan yang pertama. Mencari titik kecekungan, kita tulis dulu turunan yang pertamanya. Turunan yang pertama yaitu f aksen x sama dengan ini turunan pertama yang udah kita dapat dari soal sebelumnya ya. Per kuadrat min x min 2 kuadrat. Nah, sebelum itu kita turunin yang ini dan yang ini. Turunan dari u aksen 6x min 10 dan v aksen sama dengan 2x kuadrat min x min 2x min 1. Oke. Setelah itu kita tulis f turunan yang kedua aksen 2 sama dengan f aksen 2x sama dengan rumusnya u kan i kurangi u v aksen v2. Kita masukin yang ini ke cara yang ini. Nah,
Maka kita tulisnya dari sini karena tidak cukup, ini akan panjang. 6x 10 x kuadrat min x min 2 dikurangin 3x kuadrat min 10x tambah 11 2x kuadrat min x min 2x min 1. Nah, per v kuadrat yang ini x kuadrat min x min 2 akar 4. Kita pisah terlebih dahulu, maksudnya pisah kita kayak seperti ini, di x kuadrat min x min 2 6x 10 x kuadrat min x min 2 tutup kurung dikurangin 3x kuadrat min 10 x ditambah 11 4x min 2. Oke, yang ini kita dibagi 2, jadi bukan akar 4, jadi seperti ini. 2 kuadrat bikin lagi 1 kuadrat. Sorry, bukan dibagi 2 jadi 2 sama 2. Yang ini 1 dan yang ini 3 maksudnya. Agar kenapa seperti ini? Agar bisa dicoret dengan yang ini. Kan kita coret. Setelah itu kita jumlahkan dengan hasil 6x berat 6x 12x min 10x kuadrat tambah 10x tambah 20 dikurangin 12 3 min 40 x kuadrat ditambah 44 x 44x min 6x kuadrat ditambah 20x dikurangin 22 panjang. Set, turunin tinggal yang ini, berarti tinggal x kuadrat min x min 2 akar 3. Setelah itu kita jumlahin lagi 6x 3 min 16 x kuadrat min 2x plus 20 dikurangin 12x akar 3 ditambah 40x dikurangin 40x ditambah ini x kuadrat 6x kuadrat min 20x ditambah 22 per masih sama, dikurangin 2 akar 3 dijumlahin lagi teman-teman. 6x ditambah 30x ini lupa, ini akar 3 66x ditambah 42 per x kuadrat min x min 2 akar 3. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian kita impostor. Kemudian kita faktorkan hasil akhir yang tadi, kita faktorkan. Nah, kita faktorkan, kita tulis ulang untuk dibagi min 6x
Maksudnya bukan dibagi, jadi kita sederhanakan, kita tulis ulang untuk disederhanakan. Kita bagi 6 karena ininya 6. Kita bagi dengan min 6 dikarenakan ininya min 6 agar hilang si 6-nya, sisa tinggal X akar 3. Yang hasilnya 3 ditambah, ini 30X. Ini 30X kuadrat. Tinggalan. Ini hasilnya dibagi 6 tinggal 5X kuadrat ditambah ini dibagi 6 berarti 11X min 7. Karena min ini benar min, karena dibagi jadi min. Karena 7 faktornya 1, maka pembaginya juga 1. F 1 sama dengan 1 3 min 5. Kita masukin yang ini, menjadi 1 gitu. Nah, hasilnya kemudian kita bikin Horner 1 min 5 11 7 ini 1. Ini bukan 7, min 7. Ini 1 dikali 1 sama dengan 1, min 5 dikurangin 1 sama dengan 4, min 4, min 11 kurangin 4 sama dengan 7, ini min 4, 7, 0. Kemudian kita 3. Kemudian kita turunin menjadi seperti ini tuh sebenarnya jadi X kuadrat min 4X ditambah 7. Nah, kita faktorkan karena ini tidak bisa difaktorkan atau susah difaktorkan. Dan yang maaf ini, sorry, kita kebawahin dulu. Ini X min 1, X sama dengan 1. Karena ini tidak bisa atau susah difaktorkan, maka kita mencari diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC, B nya sama dengan 4 kuadrat dikurangin 4 min 4 kuadrat, 4 dikali 1 dikali 7 sama dengan 16 dikurangin 4 dikali 1, 4 sama dengan 28. 16 dikurangin 28 sama dengan min 12. Definite positif. Maka ini adalah definite positif. Kemudian kita faktorin yang ini. X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Bikin garis bilangan 1, 2, 3. Kita ambil dari min 1 ini 1, si 1 dari sini, dari bawah, kemudian 2 dari sini. Kita mencari positif negatif. Kita mencarinya dimulai dari 0 kita masukin ke sini. Jadi 42 dibagi min 8. Si 2 nya dipangkatin jadi 8. Jadi 42 dibagi 8.
42 dibagi min 8. 42 dibagi min 8, sorry. Maka ininya negatif. Karena ini bilangannya apa namanya? Ganjil, maka ininya positif. Ininya positif dan ininya negatif. Kita lihat cekung atas dan cekung bawah. Kalau cekung atas berarti yang positif. Cekung bawah negatif, positif. Sorry, kebalik. Positif, negatif. Cekung bawah. Tulis deh. Cekung atas. Minta hingga koma min 1 atau 1,2. Itu yang cekung atas, dan yang cekung bawah min 1,1 atau 2,3. Oke, selesai. Oke, nomor terakhir kita mencari titik belok. Berarti X sama dengan min 1, X sama dengan 1, X sama dengan 2. Nah, yang ini nih titik belok. Yang ini tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Karena tadi X tidak boleh sama dengan 1 dan min 1, dan X tidak boleh sama dengan 2. Maka yang ini sama yang ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi di domain fungsi. Karena kita baru tahu X1, kita mencari Y-nya, kita masukin lagi F1 sama dengan kita yang tadi kita ganti, kita rubah X-nya dengan 1. Kita tulis ulang dulu soal yang awal. Nah, kemudian kita masukin satunya. Aduh. Kurangin 3 per 1 dikurangin 2, 1 ditambah 1, yang hasilnya 0 per min 1 sama dengan 0. Maka titik beloknya sama 0. Kemudian kita akan membuat diagramnya. Selesai, kita akan mencari pivot, tapi sebelumnya kita harus tulis dulu pivotnya, yaitu 1,0 dan 3,0, dan Y-nya adalah 0,3 per 2 min. Asymptotnya telah kita dapatkan. Yang kita cari tadi, yang tegaknya kita dapatkan X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Yang datar Y sama dengan 1. Kemudian kemonotonan. Dari kemonotonan kita dapatkan minta hingga koma min 1, min 1,2, 2, hingga cekungan cekung atas min hingga koma min 1,2, cekung bawah min 1,1, 2, hingga
titik belok yang tadi kita dapatkan 1,0 selesai. Kemudian kita bikin grafik. Yang pertama 1,0 berarti 1 sini 0. Kemudian 3,0 berarti 3 di sini, 0 di sini. Kemudian 0, min 3/2 berarti 3/2 di daerah sini nih. 3/2. Kemudian kita asimtot. Asimtotnya X sama dengan 2 berarti di sini nih. Kemudian X min 1 berarti kita dapat di sini. Terus Y-nya, Y datarnya sama dengan 1 berarti kita dapat di sini. Kemudian kita titik beloknya nih. Titik belok ada 1,0, nggak usah diplot lagi karena udah dapat nih 1,0. Kemudian kita bikin cekungannya yang min tahingga, min tahingga dan min 1 berarti di sini nih. Nah, dan yang 1,2 sini, yang min 1 sama 1, min 1 sama 1 dan 2 enggak di sini. Oke, selesai. Kita tandain ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 2 dan ini. Oke, selesai.